warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia, ketenangan yang masih Allah titipkan dalam hati-hati kita, di atas tumpukan kesalahan yang mungkin belum sempat diperbaiki, di atas tumpukan dosa yang mungkin juga belum sempat diistighfari ini, Allah terus saja banyak memberikan kebaikan kepada kita. Dan ada yang lebih baik daripada dunia dan seisinya ketika Allah masih menitipkan nikmat iman di dalam hati-hati kita. Nah, ini yang wajib kita syukuri. Karena bagi orang yang beriman itu, ketika melakukan kebaikan, dia bukan hanya sebatas menambah pundi-pundi pahala. Tapi bagi orang yang beriman itu, ketika dia melakukan kebaikan, Allah juga menjadikan kebaikan itu sebagai penggugur dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, itu tentunya orang yang beriman. Dan sebagaimana kita mengetahui bahwa orang yang beriman itu, kalaupun ternyata banyak salah, banyak dosa, banyak keburukannya, kemudian dia tergelincir ke dalam neraka, selama dia masih memiliki iman, dia tidak akan abadi berada di dalam neraka. Dari mana kita menemukan dalilnya? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika Nabi bercerita tentang orang yang paling terakhir keluar dari dalam neraka. Dan dia menjadi orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Bahkan ketika mendengarkan hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq itu pingsan. Kenapa? Karena merasa bahwa ya Rasulullah, jangan-jangan itu saya gitu. Itu sekelas siapa? Sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi SAW ketika menceritakan ini, sahabat bertanya, siapa dia wahai Rasul? Maka Nabi memberikan jawaban, dia adalah orang yang di dalam hatinya masih memiliki iman. Jadi orang beriman itu kalaupun masuk neraka tidak akan abadi. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa kumpul di tempat yang baik. Allah masih mudahkan kita untuk melakukan kebaikan, maka kita wajib bersyukur. Dan inilah yang membuat kita harusnya menjadi lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Kalau kita melakukan kebaikan dan tujuannya supaya orang itu bisa mendengar kebaikan kita, dan ternyata tidak ada yang mendengar, ya jangan kecewa. Kenapa? Karena pendengaran manusia itu terbatas. Dan kalau kita melakukan kebaikan supaya orang tahu nih kebaikan kita, tapi ternyata orang gak ada yang tahu, ya biasa aja. Kenapa? Karena memang pengetahuan manusia itu terbatas. Termasuk saat kita melakukan kebaikan, ya tujuannya biar ada orang yang melihat lah paling enggak. Kita ini orang yang baik. Tapi ternyata orang gak ada yang melihat kebaikan kita, ya biasa aja juga. Kenapa? Karena penglihatan orang juga terbatas. Tapi ada yang membuat kita harus menjadi lebih semangat dalam melakukan kebaikan, yaitu apa? Nabi SAW itu pernah di hadapan sahabat membacakan penggalan dari surah Az-Zalzalah. Membacakan ayat dari penggalan surah Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari di mana bumi akan bercerita. Bumi akan bercerita. Nah, sahabat yang mendengar ayat ini, karena memang kan mereka tahu gitu ya, dan paham bahasa Arab, jadi mukanya itu berubah menjadi pucat pasi, dan Nabi tahu itu. Maka Nabi bertanya, tahu nggak kalian apa yang akan diceritakan oleh bumi? Dan muka sahabat itu berubah karena sampai hari itu para sahabat nggak tahu bahwa bumi itu nanti akan bercerita. Mungkin ingat dosa, pernah melakukan keburukan di tempat itu, nanti gimana keadaannya kalau nanti bumi itu bercerita. Nah, ketika ditanya oleh Nabi, tahu nggak kalian apa yang akan diceritakan oleh bumi? Maka sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu
a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan yang menarik dari hadis ini itu adalah Nabi yang bacakan ayat, Nabi yang bertanya, Nabi juga yang jawab. Kata Nabi apa? Bumi yang kalian pijak di atasnya itu nanti akan bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan di atasnya. Nah inilah kemudian yang sampai hari ini, sadar nggak kalau pertama kali kita ke masjid nih, kita sholat mungkin pojokan kiri, ya kan? Setelah itu nanti qobliyah geser lagi, sholat berjamaah juga geser lagi. Nanti selesai sholat berjamaah ada ba'diyah kan ya, kecuali subuh dan asar. Nah kita akan geser tuh dengan sebelahnya atau berganti tempatnya. Kalau saya mau tanya nih, kenapa jamaah sekalian setiap kali sholat seperti itu pindah-pindah? Jujur aja dulu. Kenapa pindah? Ya sebelah pindah ya pindah. Nah, jadi filosofinya itu bukan hanya sebatas karena orang lain pindah saya ikut pindah, bukan. Tapi karena apa? Karena kita ingin memperbanyak jejak-jejak kebaikan. Karena bumi yang kita pijak, bumi yang kita lakukan kebaikan di atasnya, dia akan bercerita. Sebagaimana Imam Ahmad itu punya satu masjid itu, satu majlis itu. Beliau itu setiap kali sholat dia akan berpindah. Dari mulai ujung kanan nanti kiri gitu sih, seperti itu. Kenapa? Ketika ditanya, wahai imam, apa yang kau lakukan ini? Aku ingin apa? Ingin memperbanyak jejak-jejak kebaikan. Nah jamaah sekalian, hari ini sebelum kita lanjut ke tema kita hari ini, untuk mengundang keberkahan Allah, kita sama-sama buka kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu amalin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar fahuwa ajdar fahuwa aqta. Segala amal, sekalipun amal itu memiliki manfaat tapi tidak dimulakan dengan membaca basmalah, itu dia terputus, buntung, tidak sempurna. Jadi terputus dari rahmat Allah, tidak sempurna dari kebaikan gitu ya, dan buntung itu artinya nggak sempurna gitu. Hari ini kita akan membahas tentang 4 permata pada diri Bani Adam. Tahu permata Pak? Banyak Ustaz di rumah. Itu yang batu, ini batu akik ya. Jadi batu permata itu grade-nya itu di atasnya ya batu akik lah ya. Walaupun dia sama-sama batu tapi beda emang nilainya. Yang pernah saya lihat itu sekepalan ini tuh harganya 1,2 M. Satu kepalan ini permata itu. Jamaah sekalian, itu baru satu permata itu. Nilainya berapa? 1,2. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, bahwa Bani Adam itu bukan punya satu permata, tapi punya berapa? 4 permata. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan kisah terlebih dahulu berkenaan dengan Nabi Adam alaihissalam dan juga iblis laknatullah. Tahu iblis? Tahu? Kenal? Enggak ya. Gitu Pak, jawab Pak, Jumatan ya. Kalau Jumatan khotibnya nanya gak usah dijawab ya. Apakah kita ingin masuk neraka? Tidak, jangan kalau pas Jumatan. Ini wilayah Jumatan, kalau ditanya jawab ya. Nah jamaah sekalian, Nabi Adam alaihissalam itu ketika akan diciptakan oleh Allah, Allah sampaikan dulu kepada di depan para makhluknya, yaitu kalangan jin dan juga kalangan para malaikat. Disampaikan dulu nih bahwa aku akan menciptakan satu makhluk yang dia akan menghuni bumi. Tahu nggak kala itu apa yang ada di dalam hatinya jin yang saat ini belum punya gelar iblis Pak, belum. Bahkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dia itu punya gelar Ajazil. Ajazil itu artinya pemimpin dari malaikat. Dia satu gelaran yang dia memimpin para malaikat. Saking solehnya lah, kita bayangkan seperti itu. Dan dia merasa bahwa Allah akan menciptakan satu makhluk itu dia gitu. Allah akan menciptakan makhluk yang akan menghuni bumi, dia pikir dia awalnya. Sampai kemudian si jin yang satu ini yang masih punya gelar Ajazil itu, yang dia punya kemuliaan Pak. Bayangkan coba, dia sejajar dengan malaikat. Ya, sejajar dengan malaikat. Coba lihat redaksi ketika Allah menyampaikan di hadapan para malaikat, kalian para malaikat, jinnya nggak disebut Pak. Jinnya tidak disebut. Allah hanya menyampaikan, hai kalian para malaikat, aku akan menciptakan satu makhluk yang dia akan menghuni bumi. Jinnya nggak disebut. Kenapa? Jinnya sudah include bareng sama malaikat, sebaris dengan malaikat.
kala itu, ya, kala itu. Nah, jin ini kemudian penasaran gitu kan, ini saya kayaknya nih. Dia tanya tuh kepada malaikat, tahu nggak siapa yang akan diciptakan oleh Allah? Tahu, kan udah diumumkan siapa? Adam alaihissalam. Oh, ini udah mulai nggak enak hati sebenarnya gitu kan, ini ada makhluk yang lain nih. Maka kemudian jin ini kasakusuk gitu cari di mana tempat Nabi Adam diciptakan, kemudian ditemukan. Allah menciptakan Nabi Adam ternyata di satu tempat dan bentuk Nabi Adam sudah sempurna kala itu, tapi Allah belum menitipkan ruh. Belum menitipkan ruh, tapi sudah sempurna bentuknya, sudah. Maka jin ini mendekat, masuk dia ke matanya dan ini kita bisa temukan dalam tafsir Imam At-Tabari. Nabi Adam ketika masih belum ditiupkan itu dimasuki oleh jin yang satu ini. Melalui matanya kemudian dia mengatakan ini apa ini? Sempurna sekali gitu. Itu baru masuk mata, Pak. Masuk mata ini ada pupil gitu kan. Bukan upil, ya, ada pupilnya, ada retina gitu kan. Masuk lagi dia ke kerongkongan. Apa ini? Ternyata ini tempat keluar masuknya udara. Ini kerongkongan ini. Dan redaksi dalam tafsirnya itu disebutkan apa? Ta'ajjuban li khalqil Adam. Jin yang satu ini merasa takjub terhadap penciptaan Nabi Adam. Coba Pak. Dari awal aja itu jin udah kena mental duluan gitu ngelihat siapa? Ngelihat Nabi Adam. Ini sekeren ini makhluk, tapi belum ditiupkan ruh. Nah pertanyaannya yang sering ditanyakan tuh bisakah jin itu masuk ke dalam tubuh Nabi Adam? Jangankan Nabi Adam yang kala itu belum ditiupkan ruh. Nah kita ini yang sudah ada ruhnya, bisa nggak dimasukin jin? Bisa. Ada orang kesetanan juga ada kan? Ini orang kenapa kesurupan, kesetanan gitu. Bisa. Nah setelah masuk ada jantung, ada paru, ada liver. Bayangkan coba. Dia masuk sedalam itu. Dan dia mengatakan memang ini makhluk sempurna. Sempurna. Oke, setelah itu keluar nih jin yang satu ini. Dia merasa takjub. Kenapa? Karena memang Allah tidak menciptakan jin itu seperti kita. Kita ini sempurna betul gitu. Bapak kalau misalnya pernah datang ke dokter spesialis. Ada nggak spesialis itu yang gandeng gelarnya? Spesialis mata plus spesialis jantung. Ada nggak? Nggak ada. Saking apanya? Saking rumitnya penciptaan manusia itu. Jadi kalau ada spesialis mata yang diurusin apa? Mata aja terus hari-hari. Kalau spesialis jantung, jantung aja yang diurusin gitu. Kenapa? Saking kompleks betul penciptaan manusia itu. Sempurna Pak. Dan jin nggak punya Pak. Jin nggak punya. Makanya saking sempurnanya kita yang banyak penyakitnya juga ya kita. Asam urat, ya kolesterol, ya darah tinggi. Jin nggak ada Pak. Bapak pernah nggak nemukan misalnya satu malam ngeliat pocong ngesot? Kenapa cong ngesot? Asam uratku kambuh gitu ya. Ada nggak? Nggak ada. Mereka nggak punya nih Pak, nggak punya. Cuman kita Pak yang sempurna itu. Maka sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika menyampaikan tentang penciptaan manusia, jin dan juga malaikat. Khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jannu mimma rijim minnar. Dan diciptakan jin itu dari api yang menyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifalakum. Dan diciptakan Nabi Adam itu sebagaimana yang sudah disifatkan kepada kalian, sebagaimana sudah jelasin kepada kalian tuh. Jadi jin itu diciptakan dari api yang menyala. Kalau kita ini sempurna Pak, Masya Allah. Keren betul manusia itu. Nah, setelah itu ditiupkan ruh Nabi Adam sudah sempurna nih, diajarkan ilmu, lalu kemudian disampaikan kepada malaikat nih makhluk yang akan menghuni bumi dan dia sudah diciptakan dengan sempurna sudah. Kenapa diciptakan dengan sempurna? Karena Allah tidak mengatakan telah kuciptakan bumi dengan sempurna, nggak ada ayatnya. Telah kuciptakan bahkan surga yang menjadi tempat tujuan kita juga nggak ada, diciptakan surga itu dengan sebaik-baik penciptaan itu nggak ada. Manusia Allah sampaikan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Cuman manusia Pak. Bumi biasa aja diciptakan. Bukan berarti kita menganggap remeh penciptaan bumi, bukan. Bumi itu sempurna. Gimana nggak sempurna? Coba dia berputar sebagaimana Allah kehendaki, ya kan? Tapi manusia itu spesial itu. Allah bilang apa? Telah kuciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Setelah itu Allah memerintahkan pada para malaikat untuk apa? Sujud. Nah kita bisa temukan ini Allah abadikan di surah Al-Baqarah ada, dan di dalam surah yang lebih spesifiknya di mana? Di surah Al-Kahfi ayat ke-50.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan kami perintahkan gitu ya kepada para malaikat. Coba yang diseru siapa? Malaikat. Jinnya mana Ustaz? Jinnya include di dalam Pak, barengan sama malaikat. Coba. Karena memang jumlah malaikat lebih banyak daripada jin, maka disebut yang paling banyaknya. Kalian para malaikat, jinnya di mana jinnya? Di situ Pak. Sejajar dengan malaikat. Kala itu belum ada iblisnya, belum punya gelar iblis, belum. Masih malaikat, masih jin. Fasajadu illa iblis. Maka semua para malaikat dan jin-jin yang lain itu sujud, memberikan sujud penghormatan kepada siapa? Kepada Adam. Illa iblis. Kecuali siapa? Iblis. Nah, inilah untuk pertama kali jin yang satu ini punya gelar iblis. Baru kali itu Pak. Sebelumnya belum, masih ajazil dia. Nah, kala itu ketika dia nggak mau sujud atas perintah Allah, maka jin ini punya gelar apa? Iblis. Oke. Ditanya kan sama Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Kenapa engkau nggak mau sujud padahal itu perintahku? Lain kalau gini, Pak. Adam udah sempurna. Kemudian Nabi Adam bilang ke malaikat, kalian sujud sama saya. Wajar kalau nolak. Wajar karena memang sama-sama makhluk, ya kan? Nabi Adam ciptaan, jin dan malaikat juga ciptaan. Ini masalahnya, yang nyuruh sujud itu siapa? Allah. Kenapa engkau nggak mau sujud? Padahal itu perintahku, kata Allah. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Kok bisa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau lo ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam cuma dari tanah. Paham ya? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Kenapa iblis sampai sesombong itu? Karena iblis gak ngerti harga tanah di IKN. Coba kalau tahu dia harga tanah di IKN, nyesel. Ya Pak ya, berapa harga tanah di IKN? 5-6 juta ya Pak semeter. Kebayang gak? Kalau api dari dulu gitu-gitu aja Pak ya. Paling api 2.000, paling mahal juga 5.000, paling juga bukan apinya yang mahal, paling casingnya yang mahal ya kan. Dan orang tuh nggak ada Pak yang bangga punya banyak api. Ya. Alhamdulillah Ustaz, api saya gede kemarin. Habis satu rumah, gaya. Ada? Nggak ada Pak. Orang tuh bangga kalau punya banyak tanah. Tanah saya sih sedikit aja Ustaz, cuma 10 hektar. Ini pujungan ya. Gitu. Jadi memang tanah itu nilainya aja secara ekonomis juga punya nilai ekonomis. Beda dengan api, Pak. Api itu makin besar makin makin membahayakan, memberikan mudarat. Tapi kalau tanah, orang banyak ke tanah jadi tuan takur, ya. Jadi tuan tanah. Enggak ada ini tuan api, enggak ada. Kalau tuan gas melon mungkin ada ya, tapi kalau tuan api itu enggak ada. Baik. Nah, ketika itu jamaah sekalian, alasan iblis gak mau sujud kepada Adam itu karena apa? Karena dia merasa dari segi penciptaan dia lebih baik. Padahal dari awal aja iblis itu sudah kena mental. Masih ingat tadi kisahnya ya? Iblis juga ngakuin dia itu ya takjub dengan penciptaan Nabi Adam. Dan kita sampai hari ini ya gak salah juga kalau kita memahami iblis itu merasa lebih baik dari segi penciptaan karena memang iblis ngaku sendiri gitu. Tapi ternyata kalau kita baca misalnya dari kitab-kitab tafsir, iblis itu sombong bukan dari segi penciptaan sebenarnya, bukan. Tapi nggak salah juga kalau misalnya kita meyakini karena memang dalam kitab tafsir juga disebutkan. Jadi kalau boleh disederhanakan, iblis itu sombong bukan hanya karena dari segi penciptaan, tapi ada satu hal yang lebih mendasar yaitu apa? Senioritas. Merasa diri lebih senior. Dari mana dalilnya? Dalilnya ini kita bisa perhatikan ini Pak. Tadi yang pertama iblis sudah ngaku bahwa Nabi Adam itu diciptakan sempurna. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah itu menyebutkan jin yang satu ini sudah diciptakan oleh Allah 70.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. 70.000 tahun Pak, bayangin. Itu dalam kitab At-Tazkirahnya Imam Al-Qurtubi. Jadi jin ini diciptakan sama Allah dan dia sudah nyembah Allah, sudah sujud, sudah mentaati semua perintah Allah. Berapa lama? 70.000 tahun.
Ya Allah, ujuk-ujuk ada senior, ada junior lahir gitu ya. Ini bahasa alaynya nih. Gue ini senior. Terus harus sujud sama nyubi, anak baru gitu kan, baru kemarin lahir. Terus saya nih, udah senior, suruh sujud. Hello, harga diri po, ini nggak main-main. Urusannya harga diri, malaikat aja jadi bawahan gitu istilahnya. Terus ini ada satu makhluk ujung-ujung diciptakan, terus saya harus sujud gitu. Nggak mau ya Allah, nggak mau. Jadi ternyata iblis itu merasa diri lebih senior Pak dalam ketaatan. Maka dari itu kalau hari ini kita nih yang sudah mulai kenal pengajian, yang sudah dengar sering kata-kata hijrah, terus kita merasa diri lebih baik dari orang lain, jangan-jangan kalau tes DNA nyampe nih Pak, ya, nyampe ke jin yang satu ini gitu ya. Jangan Pak. Ini ada orang misalnya ibu-ibu datang ke majelis taklim, ngelihat ibu yang lain jilbabnya agak miring sedikit. Ibu belum lama ya pakai jilbab, ya Allah, pakai ditanya gitu. Kenapa emang itu jilbabnya nggak simetris? Ya Allah, nggak lurus gitu, nggak pas. Kalau saya sih bukan sombong ya, alhamdulillah sudah pakai jilbab 5 tahun 3 bulan 10 hari. Udah hafal ya. Hafal betul gitu ya, dia kapan mulai pakai jilbab sampai sudah 5 tahun 3 bulan 10 hari gitu. Nah itu sombong dengan apa? Dengan ketaatannya, hati-hati. Makanya kalau kita nih hari ini ada orang misalnya hijrah, kamu ngapain hijrah? Saya pengen lebih baik dari orang lain. Itu sudah salah Pak, sudah salah. Karena tujuan hijrah kita itu saya ingin lebih baik dari diri saya sebelumnya. Jadi kalau pengen lebih baik dari orang lain, ujung-ujungnya kayak iblis gitu. Tuh kan saya bisa lebih baik dari dia. Nah itu dia masalahnya. Oke. Sampai di sini jamaah sekalian, kita sudah paham nih bahwa ternyata iblis itu dan juga para malaikat diminta oleh Allah untuk memberikan sujud penghormatan karena Nabi Adam itu diciptakan sempurna. Dan bukan hanya dari segi penciptaan, Allah titipkan ilmu di situ. Maka Allah berulang kali menyampaikan, Nabi kita juga mengingatkan tentang keutamaan ilmu. Bahkan Allah mengabadikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tuh mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, derajat orang-orang yang beriman beberapa derajat. Itu kerennya ilmu dan iman tuh di situ, Pak. Keren betul lah intinya. Dan sekarang apa hubungannya dengan 4 permata pada diri Bani Adam itu? Nah, tadi kan sudah dijelasin nih betapa mulianya Nabi Adam ketika diciptakan sampai Allah saja menyuruh malaikat dan juga jin untuk memberikan sujud penghormatan. Nah, di sini nih Pak pesannya. Ini baru mukadimah ya Pak. Udah mau jam 6 ya. Kalau nggak cukup ya kita lanjutin bulan depan ya. Kan ini 4 nih, mungkin hari ini mungkin 2 kalau sempat insya Allah. 4 permata pada diri Bani Adam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Arba'atu jauharin fi jismi Bani Adam. Ada 4 permata yang Allah titipkan pada diri Bani Adam. Berapa? 4. Yuziluha arba'atu asya, dan keempat permata ini bisa rusak juga gitu. Namanya permata Pak ya, sebagus apapun permata. Kalau ditaruh di tempat yang sembarang, di suhunya juga suhu ya agak panas ya, memanglah agak pudar juga dia. Permata itu sebagus-bagusnya permata dia bisa hilang, bisa rusak gitu ya, bisa pudar juga gitu. Nah, Nabi menyampaikan sekalipun 4 ini adalah permata, tapi dia juga bisa rusak dengan 4 hal. Amal jauharu, adapun yang disebut sebagai 4 permata itu yang disabdakan oleh Nabi itu yang pertama apa? Al-aqlu, yaitu akal. Nah, akal ini jamaah sekalian adalah permata yang pertama yang Allah titipkan kepada diri Bani Adam. Dan akal ini menjadi pembeda antara kita dengan hewan. Burung itu burung. Yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam penggalan dari surah Al-Mulk. Allah menyampaikan, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung itu yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di udara? Tidaklah ada yang memengganginya kecuali Ar-Rahman. Jadi burung itu bisa terbang bukan hanya sebatas karena punya 2 sayap.
Tapi karena apa? Allah yang memeganginya, Allah yang mengatur jaraknya, kepakan sayap itu Allah yang atur gitu. Nah, burung itu jemaah sekalian, sekalipun diabadikan dalam Al-Quran, dia nggak punya hisab, nggak ada hisabnya. Kamu dari mana makannya? Terus kemana aja kamu selama di dunia? Nggak ada hisabnya. Nah, kita ini Pak ada. Burung tuh nggak punya dia hisabnya. Nah, burung kenapa nggak dihisab? Karena dia nggak punya akal. Nah, kita ini punya akal. Kita punya akal. Jadi setiap tindak tanduk kita itu akan ditanya, rezeki dari mana? Dari sini ya Allah. Dikemanain? Buat yang sebagian buat sedekah, sebagian buat keluarga, sebagian buat untuk orang tua dan seterusnya. Tapi burung tuh nggak ditanya, Pak. Burung, hewan-hewan lain tuh nggak ditanya. Nah, inilah yang membedakan kita dengan hewan. Sekalipun ini dia adalah permata, dia bisa rusak juga, Pak. Rusaknya dengan apa? Fal ghadabu yuzilul aqla. Kemarahan itu bisa merusak permata yang pertama, yaitu akal. Marah, tahu marah, Pak? Bapak tahu marah? Gak tahu Ustaz, kami ini gak pernah marah. Masya Allah, keren sekali jamaah di sini. Bu, mana ibu? Oh ibu, tahu marah bu? Tahu, itu Pak. Jujur jawabannya ya, karena belakang tirai itu nggak tahu juga yang jawab siapa itu ya. Nah jamaah sekalian dari mata Allah, marah tahu. Oke. Marah itu kemarahan, itu bisa merusak permata yang pertama kita, yaitu akal. Ada pepatah Arab mengatakan awalul ghadabi jununun. Awal dari kemarahan itu kegilaan. Coba lihat orang yang marah itu mirip sama orang gila. Teriak-teriak nggak jelas ya kan? Makanya kalau suami istri saling meninggikan suaranya saat dalam keadaan marah, itu mirip seperti apa? Orang gila. Kamu dengerin aku, ya kamu juga dengerin aku dong harusnya. Kamu nggak mau denger, bayangin coba. Dia teriak setinggi itu, bayangin. Tetangganya kiri kanan sampai lintas RT juga denger. Kebayang nggak? Padahal ya Allah, nggak usah meninggikan suara, dua-duanya dengar sebenarnya Pak. Makanya ada kaidah nih. Kenapa ada suami istri itu ketika berbicara itu nadanya sama-sama tinggi ketika marah? Kenapa? Karena hati keduanya sedang berjauhan. Karena hati keduanya sedang berjauhan. Maka kedua-duanya meninggikan suaranya karena pengen didengar. Dia pengen didengar karena fisiknya dekat tapi hatinya berjauhan. Coba kalau hatinya dalam keadaan bahagia, hatinya dalam keadaan dekat, ya Allah. Gak usah pakai ngomong. Pakai bahasa isyarat aja kita paham Pak ya. Saling pandang. Udah paham nih masuk. Nggak ngomong Pak, cuma gede-gede kepala ya paham Bu. Tapi kalau orang lagi marah, hatinya berjauhan, sekalipun fisiknya dekat, mereka harus meninggikan suaranya untuk sama-sama saling didengar. Nah, kemarahan itu membuat seorang itu kayak seperti orang gila. Mirip banget kayak orang gila. Jadi kalau Bapak pengen gila, nah paham ya? Kalau pengen gila, sering aja marah. Coba lihat orang gila tuh ya. Gak ada orang gila tuh sepanjang jalan zikir senyum, gak ada. Kayak gitu, marah aja marah. Jangan-jangan marahnya kelewatan ya. Jadi kalau Bapak suka marah, saya khawatir kelewatan aja gitu ya. Khawatir kelewatan nanti ujungnya gabung di pinggir jalan sama orang yang sudah duluan itu ya. Naudzubillah. Baik. Nah, akal itu jemaah sekalian, itu bisa tertutup dengan kemarahan. Bisa tertutup dengan kemarahan. Makanya di pepatah ini mengatakan awalul ghadabi jununun. Awal dari kemarahan itu kegilaan, wa akhiruhu nadamun, dan akhir dari kemarahan itu penyesalan. Gitu. Misalnya di sini ada orang tua yang mukulin anaknya. Sampai biru tuh anak, sampai biru, sampai sesenggukan dia nangis. Karena kita merasa iba kan, kemarahan kita sudah mulai turun nih, temperamennya sudah mulai turun, kita bilang, "Nak, maafin ayah ya, telat ayah," gitu ya. Telat lah. "Nak, maafin bunda nak ya, bunda nyesel, telat bun, udah biru kayak gini baru minta maaf." Karena memang orang lagi dalam keadaan marah itu separuh akalnya itu bisa hilang. Separuh akalnya bisa hilang. Maka jaga betul permata yang pertama ini supaya dia tidak rusak. Maka jaga nih kemarahan kita. Ustaz, jadi nggak boleh marah? Boleh. Bener Ustaz, boleh marah? Boleh Bu. Jadi kalau ibu misalnya di sini, Ustaz saya nggak bisa nggak marah. Yang nyuruh nggak marah siapa? Boleh nggak marah? Boleh Pak. Nih catat baik-baik, marah itu tidak dosa. Saya ulangi ya, marah itu tidak berdosa. Ini bahagia betul nih buat para orang tua ya. Marah itu tidak berdosa. Benar Ustaz? Benar.
Dan di dalam syariat kita itu tidak ada larangan marah, Pak. Jadi benar nggak boleh marah? Boleh. Ustaz, ada loh hadisnya yang melarang kita marah. Ustaz nggak hafal ya? Hafal Bu, Pak, hafal. Yang itu Ustaz, yang mana Bu? Yang la tagdob falakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Baik, saya jelaskan. Janganlah marah, maka bagimu surga ini. Ketika ada larangan, kemudian dibarengi dengan hadiah, gitu ya, apapun itu tidak selalu bermakna keharaman. Itu tidak selalu bermakna keharaman. Jadi kalau pas marah langsung jadi haram, langsung jadi dosa. Enggak gitu konsepnya. Jadi hadis ini difahami bahwa kamu mau marah, iya wahai Rasul, marah aja. Tapi mau nggak kemarahannya ditukar dengan kebaikan surga? Mau, ya udah dirilis kemarahannya. Paham ya? Jadi bukan nggak boleh marah. Kenapa bukan larangan marah? Karena marah itu fitrah, Pak. Marah itu fitrah. Tahu fitrah? Bawaan orok, bawaan lahir. Bawaan lahir. Jadi karena dia fitrah, bisa nggak dihilangin? Gak bisa. Namanya juga fitrah. Gak bisa dihilangin, Pak. Kebayang nggak Bapak misalnya lagi tahajud, ingat dosa, ingat keburukan, sedikit pahala, banyak keburukannya. Nangis nih pas lagi tahajud. Ya Allah, cabut semua kemarahan yang ada di dalam hati, ya Allah. Minta dicabut semuanya, Pak. Bayangin coba dikabulin sama Allah. Betulan, Pak, semua kemarahannya dicabut sama Allah. Sudah selesai nih doanya. Amin ya robbal alamin. Pas noleh ke belakang, ada maling masuk. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kemarahan kita udah hilang, Pak, dicabut sama Allah semuanya. Terus pas nengok ke belakang, pas ada maling masuk ke rumah. Apa yang kita lakukan? Paling kita ajak ngobrol dia kan. Masnya mau malingnya. Kok tahu? Tuh kelihatan outfitnya, bayangin outfitnya ya. Tuh masnya pakai penutup wajah, bawa-bawa linggis, pasti masnya mau nyuri ya. Mari saya diantar, Pak, bayangin. Karena memang kemarahannya udah nggak ada. Kemarahannya tidak ada. Maka karena dia fitrah, maka dia tidak dilarang. Bukan dilarang marah, enggak. Ustaz ada hadisnya enggak biar kuat? Ada. Nabi SAW bersabda, "Idza ghadaba ahadukum," kalau salah seorang di antara kalian marah, wa huwa qaimun, dan dia dalam keadaan berdiri. Nabi nyuruh apa? Duduk. Kalau masih marah juga, baring. Kalau masih marah juga, wudu. Kalau masih marah juga, salat. Coba perhatikan nih proses ini. Proses seseorang dari berdiri, kemudian duduk, kemudian baring, kemudian wudu, setelah itu salat. Kalau masih marah juga, itu tujuannya apa? Nahan marah atau merilis kemarahan? Nahan marah atau merilis kemarahan? Merilis, Pak. Nabi nggak bilang kayak gini, kamu marah ya? Iya, duduk. Masih marah wahai Rasul, pokoknya duduk aja, gak usah marah. Nggak ada. Nabi paham karena seseorang itu kalau sudah marah, itu memang nggak bisa dihilangin, Pak. Yang bisa itu dirilis. Paling tidak, orang kalau 100% nih marahnya dalam keadaan berdiri, di bawah duduk turun 80. Di bawah baring tinggal 60. Di bawah wudu tinggal 40. Di bawah sholat paling juga sisa berapa? 20% kemarahannya. Tujuannya apa? Supaya kembali lagi akal sehatnya. Supaya akalnya kembali bisa mencerna kebaikan pasangan hidupnya, ya kan? Coba kalau istri atau suami lagi marah, itu lupa dengan kebaikan kita. Ya kan? Dan kita juga lupa dengan kebaikan istri karena lagi apa? Lagi marah. Kamu tuh Bu ya, nggak tahu diuntung jadi orang gitu. Padahal istri kita yang masakin kita, istri yang nyuci pakaian kita, yang sudah menghadiahkan anak keturunan buat kita. Itu lupa tuh saat kita lagi marah. Nah kita di bawah wudu, di bawah baring, di bawah sholat. Udah reda nih, ya kita mulai bisa istighfar di situ. Coba pas lagi marah tuh berat, Pak. Bisa dipahami, Pak ya? Jadi ternyata Nabi itu nggak nyuruh pokoknya diem nggak boleh marah, enggak. Nabi paham, pokoknya duduk ya, masih marah, baringan deh. Masih marah juga gimana? Ambil wudhu. Masih marah, sholat gitu. Supaya kembali lagi akal sehat kita. Bisa dipahami ya? Jadi ini yang membuat para ulama menyimpulkan bahwa marah itu tidak dosa. Marah itu tidak dosa. Terus Ustadz yang dosa apanya? Sampai Nabi melarang. Yang dosa itu adalah dampak dari kemarahannya. Dampak dari kemarahan. Misalnya nih ada orang tua marah sama anaknya.
Marahnya itu nggak dosa, tapi ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, barulah kalimat kotornya itu dihitung sebagai dosa. Sebagaimana Allah menyampaikan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu lafaz yang diucapkan oleh seorang hamba kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatat lagi teliti. Nah, jadi kalimat kotornya dicatat sebagai dosa, sumpah serapahnya dihitung sebagai dosa. Ada orang tua lagi marah kemudian memukul anaknya tepak gitu. Nah, pukulannya ini yang jadi dosa. Marahnya dosa enggak? Enggak. Marahnya enggak dosa. Kebayang enggak Pak, Bapak baru marah dihitung dosa. Baru tarik nafas ini udah dosa Pak, bayangin. Bapak marah ya? Iya, dosa gitu kan. Ternyata enggak. Yang dosa itu adalah dampak dari kemarahannya. Paham di sini? Nah, contoh yang lain misalnya, contoh yang lain. Jadi Ustadz gimana kalau kita udah marah nih Ustadz? Ya kalau sudah marah ya dibiarkan aja dulu gitu. Namanya juga manusia, memang bawaan lahirnya sudah ada marahnya. Suatu hari Nabi SAW dengan para sahabat itu lagi jalan, bertemu dengan dua sahabat yang kedua-duanya fal ahmar wajahuma. Jadi dua-dua wajah ini sudah memerah, Pak. Saking apanya? Saking marahnya. Dan dua-duanya sudah saling caci memaki. Dua-duanya nih Pak. Jadi Bapak jangan digambarin semua sahabat tuh lurus semuanya gitu. Nggak ada yang marah gitu. Semuanya kalem. Nggak juga. Ada nih dua sahabat digambarkan dalam hadis ini. Dua-duanya sudah merah betul mukanya. Urat-uratnya sudah sampai kelihatan gitu. Dan kedua-duanya saling caci memaki. Apa kata Nabi? Inilah a'lamu kalimatan. Aku mengetahui satu kalimat. Lau qalaha, sekiranya diucapkan itu kalimat. La dhahaba anhu ma yajidu. Niscaya kemarahannya akan pergi, akan hilang. Apa itu wahai Rasul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa Pak? Bu bisa? Ayo coba. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir. Mudah nggak? Mudah? Mudah. Kenapa mudah? Karena lagi normal. Coba pas marah. Belum tentu Pak bisa tahu. Ya kan? Maka nanti kalau pulang nih ibu-ibu. Kalau pas pulang pengajian. Atau pulang dari manapun. Terus pas lihat kita pulang ternyata suami udah pulang duluan. Mukanya gak enak dilihat. Kita gak usah ikut marah Bu. Datengin aja, datengin. Kemudian bisikan di telinganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia ibu langsung aja baca ayat kursi. Itu langsung ruqyah aja sekalian ya. Ya, ayah juga sama, ngelihat wajah istrinya kurang enak dilihat, gak usah diajak kelahi. Bisikan aja telinganya, Bunda, dengarkan dengan baik, konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia reaksi biasa aja, berarti tenang. Tapi kalau Bunda gerebek, nah berarti kesurupan ya. Gitu. Jadi sekalipun kemarahan itu fitrah, tapi dia mudah ditunggangi oleh syaitan. Itu dia. Jadi bukan berarti nggak boleh marah, boleh aja. Bapak ibu boleh marah nggak boleh. Nih Bu, saya ceritain sedikit Bu ya. Jadi ketika ngisi parenting, ada seorang ibu angkat tangan, Ustadz saya mau tanya, udah gak enak hati kan? Kalau ibu udah nanya, pasti curhatnya lebih panjang kan dibanding pertanyaannya. Dia cerita, Ustadz tadi Ustadz bilang marah itu boleh, benar. Tadi Ustadz bilang menukar kemarahan dengan doa terbaik, cakep. Tadi Ustadz bilang Nabi tidak melarang marah, tapi Nabi hanya memerintahkan untuk merilis kemarahan. Kayak dirangkum gitu pokoknya ya, panjang betul pokoknya. Terus Ustadz, saya pernah, katanya nih kata si ibu, Ustadz saya pernah men-challenge diri saya untuk tidak marah seminggu. 7 hari keren gak? Keren. Saya dengar si ibu bilang kayak tadi, Ustadz saya pernah men-challenge diri saya untuk tidak marah kepada anak, kepada suami 7 hari. Ya Allah. Saya bahagia betul Pak. Kenapa saya bahagia? Saya mau cerita di tempat yang lain. Bahwa ternyata ada seorang ibu berhasil men-challenge dirinya untuk tidak marah berapa? 7 hari. Terus Bu, opname saya Ustaz. 3 hari. Ya Allah. Nah, pertanyaannya sederhana Bu, pilih marah atau pilih opname? Alah, gak usah dikasih pilihan aja, pilih marah, apalagi kasih pilihan model kayak gini. Sederhana ya. Karena memang Nabi nggak ngelarang kita marah. Wal kadzibinal ghaidz itu artinya karena memang keterbatasan bahasa Indonesia mengartikan bahasa Arab. Artinya apa? Dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Padahal ghaidz itu bukan marah yang kita bayangin, kamu bukan.
Maksudnya itu dia yang bisa merilis kemarahannya, gitu ya, bisa merilis kemarahannya, bisa merilis saat marah itu dia bisa istighfar, saat dia marah bisa menukar kemarahannya dengan doa terbaik buat anak. Yang lagi marah dia istighfar, mohon ampun ya Allah, ini pasti ada ditunggangi oleh syaitan sehingga ucapan saya menjadi kotor bla bla dan seterusnya. Jadi marah itu nggak dilarang Pak, hanya dirilis. Paham di sini ya? Nah, jadi boleh marah nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu mencaci saat marah, melempar batu saat marah, memukul anak pasangan hidup saat marah. Karena itu yang dihitung sebagai dosa. Sudah pahami ya insya Allah ya? Ya ini jaga permata yang pertama itu yaitu akal, tapi dia bisa rusak dengan apa? Dengan kemarahan. Sudah Pak, jangan sering marah ya. Sabar. Istighfar kalau pas lagi marah itu baca ta'awudz. Tapi baca ta'awudznya juga usah nyaring-nyaring. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tuh aku udah baca tuh ya, dengar itu. Ya, sama aja berarti. Ya, istighfar betul-betul gitu ya, jangan mudah marah. Baik, ini yang pertama yaitu akal. Yang kedua, jemaah sekalian, insyaallah hari ini dua dulu Pak ya. Nah, ini dua aja sudah mau 6:30 soalnya. Mana di belakang tuh saya dengar di luar nanti ada apa kambing guling Pak, di luar. Pokoknya di luar mana Bapak cari aja sama ibu. Nanti di luar tuh nanti ada, saya nggak bohong ya, di luar tuh ada apa? Kambing guling. Nanti Bapak bisa kedam juga ada di Balikpapan baru juga ada itu. Kambing guling ya insya Allah. Di luar Pak ya, tenang. Bukan di dalam. Di mana? Di luar. Ini Bapak cari aja nanti. Atau nanti hari ini ada akikahan, datang aja Pak. Biasanya ada tuh ya. Baik, yang kedua jemaah sekalian, permata yang kedua adalah ad-din, yaitu agama. Agama. Jadi permata yang kedua adalah agama. Wal hasadu yuziluddin, dan hasad itu bisa merusak agama. Nah, jadi permata yang kedua adalah agama, tapi agama juga bisa rusak dengan apa? Hasad. Tahu hasad? Dengki gitu kan? Pasti gitu. Kalau pas ditanya apa itu hasad, pasti jawabannya dengki. Karena tadi saya sampaikan bahwa bahasa Indonesia ketika mengartikan bahasa Arab itu cari yang sepadan aja gitu. Kan masa gitu. Apa itu hasad ya? Pokoknya hasad ya kan nggak mungkin kan. Orang nggak paham kan. Misalnya ada orang Arab misalnya. Dulu awal-awal masuk ke Indonesia misalnya. Kita diajarin bahasa Al-Quran. Hasad. Apa itu hasad? Pokoknya hasad lah. Pokoknya hasad gitu aja. Kan nggak mungkin orang paham. Jadi hasad itu diartikan apa? Dengki. Ya, sebagaimana Allah menyampaikan dalam surah Al-Falaq yang tadi dibacakan itu, wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi keburukan orang yang dengki kalau mereka sudah dengki, padahal hasad dengan dengki itu berbeda. Hasad dengan dengki itu berbeda. Apa perbedaannya? Kita punya fitrah. Apa fitrah kita? Iri. Nah, iri ini fitrah Pak, nggak dosa di sini. Iri itu nggak dosa. Seriusan ini. Sebagaimana marah tadi Pak ya, marah itu fitrah. Dan iri juga fitrah. Contoh, kita akan iri kepada sesuatu kalau memang kita suka dengan itu Pak. Kita memang passionnya di situ. Kita memang hobinya di situ. Ya hobi lah, taruhlah hobi. Misalnya gini, Bapak punya tetangga koleksi burung. Gitu, banyak burungnya. Dan Bapak juga sama pecinta burung. Tetangganya punya burung baru tuh gitu kan. Beli di mana itu? Ada kemarin lelang 500.000. Mau juga nah burung kayak gitu. Tuh. Kenapa dia mau burung yang model kayak gitu? Karena sama-sama pecinta burung. Coba kayak kita ngeliat tetangga punya banyak burung. Kalau kita memang bukan passionnya di situ, ya kita bilang bagus burungnya. Ada nggak keinginan pengen juga burung? Ada nggak ada kan? Nggak ada. Padahal kita mampu aja beli kan. Beli misalnya yang harga 100 k atau yang 300.000, kita masih bisa kebeli. Tapi kenapa kita nggak beli? Karena bukan passion kita di situ. Paham ya? Jadi iri itu biasanya karena sefrekuensi Pak. Ibu misalnya nih suka banget sama tas. Lihat tetangganya pas pengajian, ibu cakep tasnya nah, beli di mana? Ada kemarin diskon 30% pelandasan. Gitu. Pengen juga nah, keren banget tasnya. Padahal beli juga enggak sebenarnya. Cuman dia tertarik aja karena memang sefrekuensi Pak. Hobinya memang suka dengan tas. Nggak ada Pak ini bapak dan ibu gitu kan, nggak punya basic art itu seni gitu, nggak punya basic seni, nggak punya keinginan melukis. Tahu-tahu ngelihat ada orang lukisannya cakep gitu kan, lukisannya tuh hidup banget kelihatannya gitu. Terus ujuk-ujuk
pengen juga jadi pelukis, enggak ada. Ujung-ujung jadi pengen pelukis enggak ada, karena memang bukan passion kita. Nah, makanya iri yang ini tuh fitrah, enggak dosa. Enggak dosa. Suka apapun itu, Bapak suka koleksi apalah, ngeliat tetangganya punya koleksi baru, punya perasaan iri pengen juga, itu enggak dosa. Oke. Naik di atas iri namanya dengki. Apa itu dengki? Dengki itu kaidahnya senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu kaidah dengki, Pak. Gampang sudah ngafalinnya. Jadi kalau di dalam hati kita ngelihat tetangga senang dan kita susah, tapi kalau ngelihat tetangga susah kita senang, berarti kita dengki. Nih gambaran orang dengki itu gini, Pak. Misalnya tetangganya punya mobil baru. Namanya orang dengki, dia bilang, "Alah, paling kredit." Lah kalaupun kredit kan dia nggak ikut ngangsur. Iya kan? Ikut ngangsur kan dia? Enggak. Paling juga 3 bulan gak kuat ganti oli, bayangin. Orang dengki itu sampai olinya aja dipikirin. Paling 6 bulan ditarik leasing. Coba Pak. Paling 6 bulan ditarik leasing. Kalaupun ditarik tuh mobil siapa? Mobil tetangganya lah. Apa ruginya buat dia? Nggak ada kan? Nah di sini nih, coba lihat orang dengki itu. Orang dengki itu tidak bahaya Pak. Orang dengki itu tidak bahaya. Tapi kalaupun dia harus membahayakan, dia hanya membahayakan dirinya sendiri. Misalnya semalaman dia mikirin kreditannya. Dia mikirin apa ganti olinya. Dia mikirin nanti kalau 6 bulan diambil leasing. Karena semalaman mikirin itu, besoknya asam uratnya kambuh. Darah tingginya kumat. Opname dia sendiri, Pak ya. Dan dia tidak merugikan tetangganya, benar gak sih? Yang opname siapa? Ya dialah. Yang repot paling dia juga kan gitu. Tapi kalau sudah di atasnya dengki, ada yang namanya hasad. Dan Allah tidak memerintahkan kita berlindung dari orang yang dengki. Tapi Allah perintahkan kita berlindung dari orang hasad. Apa itu hasad? Hasad itu bukan cuma gak suka dengan kebaikan yang Allah titipkan kepada saudaranya. Tapi orang hasad itu pikirannya bukan lagi mikirin cicilan, bukan lagi mikirin ganti oli, bukan lagi mikirin kalau ditarik leasing tuh mobil, tapi dalam kepalanya bagaimana supaya mobil itu hilang dari saudaranya. Jahat, Pak. Orang hasad itu jahat. Kita nih, pas lagi duduk kayak gini nih, pas lagi duduk nih, lagi santai nih. Ada orang berwajah merah lari ke arah kita bawa parang. Orang wajahnya merah, kemudian udah bawa parang lari ke arah kita. Apa yang kita lakukan? Jawab jujur, Pak. Nah, gitu Pak, jujur ya. Sesoleh apapun Bapak, gak mungkin Bapak nekat ahlan wa sahlan, assalamualaikum ya habibi. Matilah kita. Ya kan? Itu bunuh diri namanya. Udah nyata dia lari ke arah kita bawa parang terus kita sambut dengan bahagia gitu. Lari, Pak, itu yang paling realistis tuh, Pak. Lari. Kenapa lari? Pertanyaan saya. Kenapa lari? Takut mati. Sebenarnya bukan masalah takut matinya. Kenapa kita lari ngelihat ada orang bawa parang lari ke arah kita terus mukanya merah? Karena mukanya dan parangnya kelihatan. Karena muka dan parangnya kelihatan. Sekiranya ada orang lari ke arah kita, ngapain seorang gitu kan? Ya kita diam aja, apalagi mukanya juga biasa ekspresi mukanya. Kita biasa aja. Tapi karena mukanya kelihatan dia lagi marah, ya udah gitu yang dibawa adalah parang, ya kita lari lah. Nah, kalau ada orang bawa parang kita bisa lari, Pak. Kenapa? Karena parangnya kelihatan. Sedangkan orang hasad itu nggak kelihatan bentuknya. Ya Pak ya? Orang hasad itu nggak kelihatan bentuknya. Dia datang kalau depan kita, ibu sehat, cakepnya, Masya Allah, depan kita. Bapak gimana kemarin? Alhamdulillah lancar pekerjaannya, lancar alhamdulillah. Kemarin juga saya baru ya renovasi rumah lah sedikit-sedikit. Keren Bapak ya, depan kita Pak. Di belakang kita, paling ambruk tuh 3 bulan ke rumah. Mati kamu di jalan sampai geledek. Nah itu namanya orang hasad. Ngeri Pak, orang hasad itu seperti itu. Maka saya sampaikan buat para bapak, kalau punya sesuatu yang baru, tolong Pak ya. Baca paling enggak, baca surah Al-Falaq. Misalnya kita menempati rumah yang baru gitu ya. Atau rumah ini baru kita beli, atau baru direnovasi, atau punya apa kendaraan baru, mobil baru. Ya Pak ya. Atau punya motor baru. Atau punya istri istri lama yang sudah misalnya habis perawatan misalnya. Itu bacalah surah Al-Falaq ya. Tapi jangan di telinganya juga, Pak ya, jangan. Itu nyinggung sekali kalau di telinganya. Jangan. Maksudnya kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasad.
Kenapa? Karena hasad itu nggak kelihatan, tapi dampaknya itu kelihatan. Dan seperti apa hasad yang dimaksudkan? Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Masih ada 2 lagi, tapi hasad juga nanti kita akan lebih jelaskan lagi di pertemuan yang akan datang insya Allah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Kalau ada. Kalau nggak ada kita doa makan ya. Bukan karena ada kambing guling ya. Nanti ada sarapan habis ini insya Allah ya. Silakan. Saya husnudon aja ada sarapannya. Mau ada mau enggak yang penting kita sarapan insya Allah ya. Air putih juga nggak apa-apa ya. Silakan Pak, ada? Ibu, ada mau nanya? Nggak ada. Baik, karena sudah mau sarapan semuanya, kita tutup dulu dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.